Selamat datang di wisata religi Masjid Sunan Ampel, Kota Surabaya. Ini adalah kondisi di dalamnya penuh dengan kayu-kayu yang masih murni dan masih terjaga kemurniannya pada masa Waliwo Sunan Kalijaga dan sunan-sunan lain pernah ke sini di masa Sunan Ampel Jaya di sini. Semoga kelak kita akan mendapatkan barakah jika kita terus beribadah di sini. Amin. Dimanapun kamu berada, jangan pernah lupa untuk selalu beribadah. Salah satunya menaikkan ibadah sholat, juga menaikkan ibadah zakat, juga beramal yang wajib ya, karena itu yang akan menolong kita kelak di surga nanti, di akhirat nanti, di sisi Allah SWT. Dan selebihnya sekurangnya dengan ikhlas. Ini adalah kayu-kayunya masih murni dan masih terjaga pada masa Sunan Kalijaga, dan insya Allah akan terus sampai anak cucu kita kelak nanti. Amin. Kirimkan Al-Fatihah sebanyak-banyaknya kepada Waliwo ketika kita berziarah ke sini. Insya Allah akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW Muhammad, dan kita wajib bersolawat sebanyak-banyaknya di dalam masjid ini. Ini adalah menara yang sejak dulu masih terjaga dan renovasi 3 kali. Nanti Google akan jelaskan. Assalamualaikum sahabat YouTube, bertemu lagi dengan saya Kita Dolan. Kali ini kita akan menjelajah di salah satu wisata religi yang ada di kota Surabaya dan bertepatan pada masjid yang tertua di kota Surabaya dan masjid terbesar nomor 2 di Surabaya Utara. Selebihnya dan sekurangnya nanti akan dijelaskan sendiri oleh Google. Oke, lanjut. Assalamualaikum sahabat YouTube. Pendiri masjid ini adalah Sunan Ampel, salah satu wali Songo berperan penting menyebarkan Islam di Jawa. Masjid Sunan Ampel dibangun pada 1421 ini telah ditetapkan oleh pemerintah Surabaya salah satu wisata religi sejak 1972. Pendiri dalam sejarah Masjid Ampel. Sejarah masjid ini tidak dapat dipisahkan dari nama tokoh yang menggagas pembangunannya. Tokoh tersebut bernama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, yang kemudian lebih dikenal Sunan Ampel. Pada abad ke-15 Sunan Ampel mengemban tugas dakwah agama Islam di Jawa seiring mulai melemahnya pengaruh kerajaan Majapahit yang pernah menjadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar. Raden Rahmat diberikan tempat oleh Majapahit untuk tinggal. Majapahit kala itu memang tidak mempermasalahkan kehadiran Islam sebagai ajaran baru di wilayahnya, kawasan Majapahit. Tempat tersebut bernama Ampel Denta dan menjadi lokasi penyebaran Islam pertama Raden Rahmat. Dari sinilah ia mendapat julukan sebagai Sunan Ampel berdasarkan nama tempat pertama kali ia menyebarkan
ajaran Islam di Jawa, khususnya di Surabaya. Pada 1421, di tempat tersebut Sunan Ampel membangun masjid. Kala itu, ia mendirikan bangunan ini bersama dua sahabatnya, yang disebut Mbah Soleh dan Mbah Sonaji atau Mbah Bolong, serta para pengikutnya dan santri. Selain untuk tempat ibadah, masjid ini juga dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul untuk berdiskusi perihal ajaran Islam dan dakwahnya. Sejarah dan profil Sunan Ampel, wali pendakwah di jalur politik, pendiri, ciri arsitektur, dan keunikan gaya arsitektur Masjid Ampel. Pembicaraan mengenai bangunan tidak lengkap tanpa mencantumkan gaya arsitektur atau modelnya. Secara umum, Masjid Sunan Ampel memadukan gaya arsitektur tiga kebudayaan, yakni Jawa kuno, Hindu-Buddha, dan Arab-Islam. Bahan bangunan Masjid Ampel menggunakan kayu jati. Menurut kepercayaan setempat, kayu ini mempunyai karomah. Bahkan, ada cerita bahwa Masjid Sunan Ampel tidak mengalami kerusakan kendati berada di lokasi peperangan. Keunikan lain dari Masjid Sunan Ampel adalah terdapat menara di sebelah selatan yang menembus atap serta dasarnya yang terletak di bagian dalam. Perubahan pada menara Masjid Sunan Ampel Surabaya tahun-tahun 1870 sampai tahun 2012, pada Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, 2017, menara tersebut telah 3 kali diubah, yakni tahun 1870 sampai tahun 1900, tahun 1910 sampai tahun 1930, dan 2012 sekarang. Masjid Agung Ampel merupakan salah satu tempat ibadah umat Islam tertua di Jawa yang berlokasi di kota Surabaya, Surabaya Utara, Jawa Timur. Tokoh penting dalam pendiri dalam sejarah Masjid Ampel. Ya, itu Sunan Ampel sendiri. Ya, sekian dulu dari saya. Selebihnya dan sekurangnya datang aja sendiri. Nanti di sini akan dijelaskan oleh pedagang-pedagang tentang sejarahnya. Selebihnya dan sekurangnya terima kasih. Ikuti perjalananku untuk mereview Masjid Sunan Ampel. Oke. Ini adalah bangunan bersejarah di masa lalu. Dari bangunannya terlihat bangunan zaman dahulu bergaya Eropa, Hindia, Belanda menurut dari penjelasan orang-orang sekitar sini. Di sini juga bangunannya sangat kokoh, walaupun ada peperangan daerah sini. Bangunan ini tidak terjadi apa-apa, bahkan tidak menuai kerusakan, dan pintunya masih bagus, dan tempat ini sangat bagus, amazing pokoknya. Suasananya sangat dingin walaupun tidak ada kipas angin. Di saat Surabaya yang panas, tempat ini tidak mengalami kedinginan saat hujan. Wow, keren pokoknya, amazing tempat ini. Banyak sekali tempat-tempat yang bagus di Indonesia, terutama di Surabaya, tapi tidak sebagus tempat ini dan se-amazing Masjid Sunan Ampel. Jika tidak percaya, datang aja sendiri. Wow, keren, amazing. Tanpa basa-basi, langsung aja ke sini. Capek juga. Kita harus menemukan tempat. Ini adalah bangunan utama. Dilihat dari kayunya masih alami. Waktu zaman Sunan dulu, waktu pertama kali dibangun, cuma ditambahi oleh cat kayu biar tidak dimakan rayap dan warnanya agar bagus. Dan di sini dilengkapi oleh keramik-keramik sehingga membuat nyaman bagi orang yang sholat dan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika tak percaya tentang tempat ini sangat dingin dan amazing, datang aja ke sini sendiri.
mau sholat buka itu. Kita sholat dulu guys, sholat ke makam. Oh ya, kita langsung menuju ke makam Mbah Soleh. Oke, sekaligus menutup acara ini. Sekian dulu buka guys dari saya. Kita dolan untuk mengekspor negeri ini akan menjadi lebih banyak pengetahuan. Aku sering ngopi di sebelah belakang itu, sering sekali ngopi di sana. Wow, bangunannya bagus, bergaya Eropa, India, Belanda, amazing pokoknya. Selebihnya nanti akan dijelaskan oleh episode ziarah ke makam Sunan Ampel.